Dia bilang kalau kita ngambil terus bayarnya nggak jelas bisa bangkrut gitu. Karena bagaimana nih, udah kita jual si Boy ini, udah saya waktu itu namanya si Boy itu. Waduh, kalau jual kata istri gini, kalau dijual nanti sehari-hari dari mana penghasilannya? Sementara kita guys, karena kita temuin Pak Marsan dan mau ngasih ada sedikit sembako sama Pak Marsan buat yayasan. Boleh punten minta tolong? Bisa banyak nih tenaga. bawa ke sana. Ke Pak Marsan. Awas pecah. Berdua kali ya? Enggak, udah ibu. Aduh, bisa nggak? Oke, guys. Pak, itu mau taruh di mana? Apa itu, Mbak? Sembako. Oh, situ Mbak, udah. Ke situ aja. Makasih banyak. Iya, makasih Bapak. Ya, semoga barokah terus. Amin, amin. Semoga selalu banyak donatur yang datang nih. Amin. Ke Yayasan Al Fajar Berseri. Nah, ini mau nyemai kita ambil ini. Oh, yang ini ya Pak? Kapan ini Pak? Nah, ini waktu kemarin nih. Belum lama. Lama dari ini di pinggir rumah sakit, orang pada ketakutan, kita ambil. Nah, kalau bapak ini dia bikin apa tuh, kumpulin sampah di jalan. Terus? Nah, ini kita ambil ke sini. Terus? Oh, ini itu ya Ini Pak? terapi saya kalau ini Terapi. sebagai terapi. Ini Bapak yang ini ya? Iya. Bukan, ini beda lagi. Oh, beda lagi? Ini saya nih. Kalau Yang ini ya? Ini beda, ini beda. Oh, beda ini beda. sama- Nah, ini kan rambut panjang nih. Kondisi ODGJ ya Pak? Iya, kita sini hampir ODGJ semua. Hampir rata-rata ODGJ. Rata-rata ODGJ. Kunjungan kita bisa. Ya, kemarin kan ini si Camilla. Ini si siapa nih? Si Rustion. Oh ya, Priscilla Nasution. Nah, kemarin ada si apa tuh Irfan Hakim kemarin ini. Alamatnya, nomor telepon. Duduk. Iya Pak. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Oh, rambut ODGJ. Tuh guys, rambutnya guys. Ini rambutnya mula. Ini laki-laki nih. Kalau ini perempuan nih. Oh, ini perempuan Pak? Iya, ini laki-laki dua nih. Yang ini perempuan nih. Oke. Ada deh. Jadi kalau di sini campur ya Pak semuanya ya? Campur, cuma beda tempatnya aja. Dibedain tempat. Jadi ada masing-masing tempat yang parah ya Pak ya? Yang baru datang. Iya betul. Jadi ada klasifikasinya. Kalau yang pertama kita tergantung si pasiennya. Kalau seperti tadi kayak tadi kan jompo, terus di ruangan jompo gitu. Kalau yang masih usia di bawah 50 itu juga ada bloknya juga. Tadi sedikit cerita-cerita juga di tempat yang jompo itu. Di sini makan 3 kali sehari ya Pak? Makan sehari 3 kali. Tuh luar biasa guys, makan 3 kali sehari. Dan jamnya tepat ya Pak? Ya jam 8 sarapan. Terus jam setengah 12 atau jam 12 tank makan siang. Terus makan malamnya itu jam 5 gitu. Jam 5. Jadi 3 kali 1 hari guys, gitu. Di sini total berapa orang Pak? Sekarang ini ada 416. 416. Ya, yang terhitung tadi terakhir tadi yang tadi bawa tadi itu. 416 itu tercampur dengan ODGJ. Iya, usia tadi belasan. Usia di atas 20 ke atas dan usia 50 ke atas gitu. Di sini ODGJ paling kecil umur berapa Pak? Ada Pak? 14 tahun. 14 tahun ada di sini? Ada 14 tahun. Oke, terus mau tanya Pak, kalau misalnya sistem penyembuhan di sini gimana Pak?
Kalau saya kan Mbak nggak pakai obat-obat medis ya, Iya. gitu. Karena saya backgroundnya juga dasar bukan dokter gitu. Saya cuma hanya seorang kusir delman dulu tahun 92 gitu. Jadi di situ pada saat saya narik delman, narik anak-anak tuh, ada orang gangguan jiwa atau ODGJ yang berbulan-bulan di situ tempat pembuangan sampah, yang rambutnya sangat bergimbal sekali. Ya saya juga nggak punya rasa peduli, cuma hanya melihat ya rasa kasihan sih ada gitu ya, tapi rasa untuk mengambil sampai merawat dia memang kita agak ragu-ragu juga karena kita nggak punya pengalaman untuk merawat orang seperti itu gitu. Nah ketika saya ngeliat yang kedua kalinya, dia saat lagi makan tuh di kantong plastik yang digerumunin lalat gitu. Nah di situ saya melihat jam 5 sore saya kepikiran tuh, semalaman tuh kepikiran terus gitu. Akhirnya setelah hasil pemikiran saya semalaman, besok sore jam 5 saya bawa pulang nah gitu. Ya pemikiran saya seperti ini, jadi menurut saya barangkali hewan aja tuh yang tadi dimakan itu belum tentu doyan gitu. Iya. Kok ini manusia, sementara saya lebih beruntung dari mereka, jadi apa yang saya perbuat cuman itu aja konsekuensinya gitu. Nah, setelah itu hasil pemikiran semalaman saya bawa pulang lah tuh. Saya bawa pulang, saya tekin delman, saya cukur rambut yang begitu gimbal, saya mandikan, kasih makan. Nah singkat katanya tuh selama saya rawat 3 bulan dia sembuh dah tuh. Sembuh, akhirnya saya memutuskan dari mulai nama, alamat, saya tanya berulang-ulang kali selama 3 bulan itu saya rawat, dia tidak berubah gitu. Saya ngambil kesimpulan bahwa saya mungkin itu benar apa yang dikatakan gitu. Akhirnya saya memutuskan, saya tanya, karena waktu namanya si Rudi, Rud, kamu dari rumah ke sini berapa lama? Dia kan rumahnya di Kerawang tuh. Saya bilang, kamu dari Kerawang ke Bekasi berapa lama jalan kaki atau misalnya naik kendaraan gitu? Jalan kaki Pak, berapa lama saya nggak tahu, lupa gitu. Kamu kalau pulang sendiri bapak ongkosin tahu nggak? Tahu Pak gitu. Akhirnya saya ongkosin tuh, waktu itu 7.000 tuh. Pulanglah ke Kerawang dia. Pulang dapat 3 hari, dia ke tempat saya lagi, kembali lagi ke tempat saya sama bapak dan ibunya gitu. Si Rudi ini kira-kira jarak 10 meter sampai ke tempat saya, tunjuk saya, ini Bu bapak ini yang rawat saya gitu. Akhirnya itu ibu jangan dipercepat. Tiba-tiba ibunya mau nyium kaki saya angkat tuh. Saya angkat meluk saya, dia kira-kira beberapa detik baru bicara ibunya. Pak, ini anak saya udah saya sedekain, udah saya tahlilkan, saya anggap meninggal lah. Kata ibunya seperti itu. Terus saya balik tanya, memang sudah berapa lama Bu hilang dari rumah atau pada rumah gitu? Kurang lebih Pak, hampir 5 tahun. 5 tahun. Nah di situ saya merasa berharga lah gitu untuk orang lain. Iya. Cuman itu aja awalnya. Dari situ terus, dari seluruh itu, nanti lain kali ada orang gangguan jiwa kita punya rasa ibah gitu, kita bawa pulang. Gitu. Akhirnya dari tahun 92 sampai tahun 2005 terkumpullah hampir 20 orang waktu itu. Nah saya sudah kewalahan ngempaninya tuh. Saya akhirnya pada waktu itu kan biasa ngutang beras sama tukang warung langganan tuh. Nah terakhir saya mengutang tuh kata tukang beras begini, tukang warung, Pak kalau Bapak ngambil terus ya saya bisa bangkrut gitu. Karena Bapak bayarnya juga nggak jelas gitu. Ya kita kan cuma hanya ngandelin buat narik delman aja pencarian kita gitu, narik anak-anak gitu. Akhirnya udah saya pulang gitu. Pulang saya mampir ke teman saya dari warung, ngobrol tentang keluhan saya. Ya teman saya ini ekonominya bagus lah gitu, lumayan lah gitu. Saya ngeluh bahwasanya saya sangat berat sekali ngempanin orang-orang seperti itu gitu. Sama teman saya bilang gitu. Terus teman saya bilangnya apa? Ya kamu orang gila aja diurusin, orang bener susah gitu. Ya akhirnya saya belum sempat sampai meminjem, dia ngomong seperti itu udah saya Pulang. mengalihkan lah ngomongan yang lain gitu. Okay. Akhirnya saya pulang tuh ngomong sama istri, kita tadi ngutang beras tuh nggak dapet tukang warung gitu. Dia bilang kalau kita ngambil terus bayarnya nggak jelas bisa bangkrut gitu. Karena bagaimana nih, udah kita jual di si Boy nih, udah saya waktu itu namanya si Boy tuh. Waduh kalau jual, kata istri gini, kalau dijual nanti sehari-hari dari mana penghasilannya? Sementara kita cuma hanya ngandelin narik delman anak-anak gitu. Habis kita udah nggak bisa mampu ngempaninnya gitu, udah banyak hampir 20 orang. Nah akhirnya saya jual udah saya tuh sama teman saya tawarin, saya jual aku 2 juta udahnya aja, saya beliin beras dah tuh buat makan mereka dah tuh tahun 2005 tuh. Ya udah akhirnya saya tuh tiap hari ke pasar induk cari buat sepeda, bukannya kita belanja bawa uang, bukan cari beli clothing tua-tua tuh buat makan mereka gitu. Ya
terus berangsur-angsur terus sampai tahun 2012. Ada wartawan masuk ke sini tuh, datang ke tempat saya gitu. Saya ditanya, Pak ini panti apa yayasan? Nah, saya nggak ngerti panti seperti apa, yayasan seperti apa gitu. Akhirnya saya bilang saya yayasan juga belum, panti juga. Saya bilang saya nggak paham gitu. Terus tanya sama dia, sama wartawan, Bapak pernah nggak apa orang pemerintah tuh di sosial datang ke sini? Saya bilang belum pernah gitu. Ya udah, saya nggak tahu kalau itu wartawan. Besok jam 12 dia datang ke tempat saya bawa korannya. Nah saya baca itu lembaran pertama, ceritanya ada sebuah yayasan atau panti yang belum jelas prosedurnya, yang kondisi sangat prihatin, tidak pernah dilirik oleh pemerintah setempat gitu. Nah, habis berita itu dapat 3 hari datang orang sosial ke sini gitu. Ya dan nanya, Pak ini, dia tanya, pokoknya pertanyaan dia yang saya nggak masuk, ini nggak saya nggak ini gitu, nggak ngerti gitu. Pak ada izinnya enggak, ini yayasan apa gitu, kata lu sosial. Saya bilang, Pak udah terdaftar belum Pak gitu. Saya bilang saya belum ada Pak gitu. Nah, akhirnya saya diarahkan suruh bikin akte notaris dah tuh. Tahun 2012 saya bikin dah tuh, bla 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 bikin. Nah, saya kasih nama Yayasan Al-Fajar Besri. Ya, terus bilang kata notaris, maknanya apa ini Pak gitu. Ya saya bilang Al-Fajar ini kan berarti terbit gitu. Habis gelap, yang tadi mereka kegelapan, dalam kesulitan, ya bisa terang lah. Nah, Besri itu apapun yang saya hadapi, kesulitan lain sebagainya, ya kita selalu menampakkan tersenyum gitu. Terbentuk Nasional Al-Fajar Besri gitu. Nah setelah udah kayak gitu ada notarisnya. Nah saya suruh bikin proposal tuh sama orang dinas sosial. Nah bikin proposal itu saya kira orang tuh bikin jasa ada tuh, dibikinin dah tuh, suruh ngajuin dah tuh proposal. Saya suruh orang dah tuh diketik segala macam dah tuh. Pas saya bawa ke dinas sosial, saya kira kali ngasih proposal langsung dapat bantuan, ternyata enggak, nunggu dulu. Nunggu berapa lama tuh Pak? Ya hampir 7 bulan kalau nggak salah waktu itu. 7 bulan baru dapat tuh bantuan. Nah, saya udah senangnya bukan main dah tuh, walaupun cuman hanya pada waktu itu per orang 3.000 jatahnya, 1 orang untuk makan tuh, biaya makan. Tahun 2013 waktu itu dapatnya tuh. Ya udah kita udah bersyukurlah dibantu sama dinas sosial gitu. Terus sampai tahun 2000 berapa ya, 16 saya masuk itu tuh acara Metro TV gitu, Andy. Nah di situ mulai dah tuh terangkat semua dah tuh, banyak media datang ke sini, banyak lah segala macam informasi gitu. Jadi banyak bantuan-bantuan dari donatur ya. Saya perluas lahanan nih, dari mulai lahan 100 meter terus berangsur-angsur lahan bangunan. Ya artinya bukan saya yang bangun, dari donatur gitu. Jadi berapa nih Pak luas semuanya? Sekarang ini ada 7.500 terus belakang nih, terus gitu. Ya saya udah bersyukur. Jadi memang saya itu semakin hari bukan semakin berkurang, terus berdatangan tuh. Iya. Ngalir ya Pak ya? Ngalir terus. Karena kebaikan Bapak. Ya di situ mungkin menurut saya ya mereka pasti buat rezeki lah gitu. Iya benar. Tanpa mereka kita juga nggak seperti ini kan gitu. Gitu. Ya, sekarang kan udah pasiennya udah 400 sekian gitu. Ya, jadi kita bersyukur aja udah. Jadi poinnya jangan pernah takut bersedekah ya Pak, atau Wah, membantu orang lain, karena semakin kalian membantu dan bersedekah itu sama aja mengalirkan rezeki kalian. Bener Betul ya, sekali Pak, ya? Mbak, betul sekali. Saya sudah merasakan mereka itu, jangan salah kita mengangkat orang dalam kesesahan atau kesesatan dalam perjalanan atau terlantar segala macam. Mereka sudah disiapkan rezekinya gitu. Benar banget Pak. Tinggal kita yakin atau tidak gitu. Karena Allah itu sangat memperhatikan orang-orang yang dalam kondisi tadi, yang orang terjolimi, orang yang mungkin tadi ditelantarkan gitu. Ya pada umumnya kan memang orang cuma sebatas kasihan. Tapi kalau untuk tindakan, bagaimana caranya, itu yang sangat sulit. Kayak Mbak kan sangat luar biasa juga gitu. Orang semacam Mbak ini yang seharusnya bukan di situ gitu. Tapi kok Mbak juga mau ngantar ke sini jauh-jauh, sampai ngangkat orang tuh yang stroke juga. Bapak tadi itu udah stroke dan sebagainya. Ya sementara tadi ceritanya keluarga sendiri pun sudah tidak dipedulikan gitu. Nah
Kalau Mbak ini kan nanti cuma hanya mendengar, setelah mendengar melihat, setelah melihat bertindak itu sampai ke arahan ke panti gitu. Ya kalau di panti itu kan mungkin apa ya, artinya mereka kan ada yang merhatiin walaupun kesannya panti gitu. Ya sakit juga mungkin bisa dikasih obat gitu. Tapi kalau tadi di sana itu di jalanan atau juga di tempat-tempat seperti itu, kepada siapa mereka mengadu? Benar. Terlantar ya Pak. Nah terlantar itu gitu. Pada dasarnya mereka tuh sebetulnya derajatnya sama, cuman mungkin nasib yang berbeda sama kita gitu. Tapi rizki semua udah ada porsinya masing-masing Udah ya Pak. diporsi. Allah sudah memporsikan rizki, kehidupan, pokoknya segalanya gitu. Pokoknya jangan pernah takut deh, poinnya bersedekah atau membantu. Pokoknya ketika kalian ingin membantu itu tergerak dari hati kalian sendiri, bukan karena sesuatu gitu. Kayak bapaknya mau membantu, tidak memikirkan kondisi dia, yang dia pikirkan cuma hatinya tergerak. Itu luar biasa banget. Banyak banget pelajaran yang mungkin saya belum apa-apa ya Pak dibandingin Bapak, maksudnya yang buat saya luar biasa banget gitu Pak. Ya termasuk saya juga gini Mbak ya, saya sendiri mungkin nggak mampu ya kalau tanpa dibantu oleh saudara kita Iya, yang punya benar. kelebihan rezeki, Iya, donatur yang yang baik punya ya kepedulian, yang donatur yang baik, sampai dikasih bangunan gitu. Walaupun mungkin ya kita masih dalam kondisi terus kita kembangkan Bangun ya, gitu. benar. Karena kita selalu memikirkan. Saya kan tadi kan cuman ODGJ aja Mbak ya. Karena kita lihat keadaan ada orang nganter sementara udah usia lanjut. Kita juga nggak mungkin dicampurin dengan orang-orang ODGJ gitu. Artinya kita juga harus mikir bagaimana nih saya harus punya ruangan untuk jompo gitu. Nah, sekarang ini kan kita udah punya untuk laki-laki. Tinggal yang perempuan ini yang belum punya untuk tempat khusus yang lansia untuk wanita gitu. Ya ini kita upayakan mudah-mudahan ya Ada donatur. ada rezeki dan donatur yang baik. ya istilahnya tergerak hatinya. Benar. Barangkali bahasanya semen sesak pun itu nanti buat Di akhirat nanti udah pasti Saya ya merinding. gitu. Karena itu Allah nggak bakal bohong, nggak bakal dia lupa, nggak bakal dia keliru gitu. Siapapun yang berbuat baik di sana sudah menunggu gitu. mengalir terus ya Pak, Mengalir nggak ada rezekinya. habisnya. Apalagi kan ini Dipakai bangunannya pakai bangunannya tadi mereka di luar kehujanan. Di untuk sini hal-hal mungkin dia baik. bisa berteduh Benar. ya sepanjang masa lah Ya. bisa Itu manfaatnya gitu. untuk yang panti jompo itu semuanya terlantar yang tadi Pak. Iya, itu laki-lakiannya aja yang lantar apa yang saya ini kan, tapi yang perempuan masih banyak Masih banyak. yang belum ketahui. Saya pengen tuh tadi itu, yang wanita-wanita itu nanti kapan waktu Hah, nanti akan saya kumpulkan gitu. dihitung ya. Ya siapa tahu barangkali ya kita sih nggak berasumsi bahwa mereka dibuang sama keluarganya. Mungkin ada juga yang tersesat jalan keluar dari rumah karena mereka kalau kita bicara juga nggak nyambung gitu, kesulitan untuk mengasih alamat. Benar. Barangkali nanti kalau mungkin ada media atau YouTube bisa kan di Ya itu Pak. ditampilkan di situ. Benar-benar. Maksudnya dengan video ini kali aja ada keluarga yang mengenali ya Pak ya. Ya insya Allah pasti ada gitu, saya Yang yakin. penting niat kita baik, terus kalian yang nonton juga jangan lupa membantu men-share Iya. ke semua kota. Maksudnya kita nggak tahu ya Pak, ternyata Betul. di orang Semarang, orang Surabaya, atau misalnya di Kediri gitu, kita nggak pernah tahu. Jadi minta tolong banget dengan kerendahan hati saya untuk men-share selalu video saya, karena ini kan juga baik ya, kita sama-sama belajar ya Pak, mengedukasi juga kita sama-sama gitu. Jadi apa namanya, yang terlantar di sini masih campur dengan ODGJ ya Pak? Masih tercampur. Masih tercampur, jadi nggak tahu totalnya berapa. Iya, ada juga yang ODGJ yang telat itu ada yang masih usia ya 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun Jadi gitu. dicampur juga Campur semuanya. juga, gitu. Dicampur semua. Jadi guys, kita nih kesininya udah kemalaman, jadi nggak bisa ya Pak, maksudnya ini juga udah jam-jam istirahat mereka gitu. Mungkin Iya. insya Allah besok nih Sabtu atau Minggu kita kesini lagi, nanti kita coba ya Pak bantu ya Baik, bikin Pak. video, dan semoga nanti yang terlantar bisa ketemu sama keluarganya dan menghubungi yayasan. Itu luar biasa, kita membantu juga ya Pak. Tuh. Jadi buat kalian, pokoknya ikutin terus vlog dari aku. Kita yuk sama-sama belajar untuk memanusiakan manusia sesungguhnya dari hati ya. Amin. Gitu. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. jangan lupa selalu tebarkan kebaikan.